Retorika. Apa itu retorika? Retorika berasal dari bahasa Inggris retorik dan bersumber dari perkataan Latin rhetorica yang berarti ilmu bicara. Retorika adalah hanya mengenai bicara, sedang secara luas tentang penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Seorang filsuf bernama Aristoteles memberi pengertian retorika bahwa retorika sebagai seni yang memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai itu adalah kebenaran dan keadilan yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Dari beberapa pengertian sebelumnya, didapati arti mudah mengenai retorika adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. Tujuan retorika. Tujuan retorika ialah persuasi yang dimaksudkan dalam persuasi dalam hubungan ini ialah yakinnya pendengar akan kebenaran, gagasan, hal yang dibicarakan pembicara. Artinya bahwa tujuan retorika ialah membina, saling pengertian, dan mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan bertutur. Fungsi retorika, yaitu masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan orang-orang yang akan dan sedang dihadapi menemukan ulasan yang baik dan mempertahankan ciri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Dengan demikian, seorang pembicara atau penutur ketika ia akan atau hendak berbicara terlebih dahulu dapat membaca atau memahami bagaimana kondisi kejiwaan orang-orang yang akan berbicara. Jenis-jenis retorika. 1. Monologika. Pengertian monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Bentuk retorika yang termasuk dalam monologika diantaranya pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan deklamasi. 2. Dialogika. Pengertian dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika diantaranya diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejak abad ke-16, masa penjajahan Belanda, terdapat tokoh-tokoh retorika Indonesia yang menjadi delegasi-delegasi pada konferensi. Sebagai wakil Indonesia, tentu saja delegasi itu memiliki kemampuan berunding. Disitulah ilmu retorika terpakai. Perkembangan retorika saat ini bukan hanya sekedar alat atau sarana komunikasi agar sampai pada arah dan maksud tujuan. Namun, ilmu yang dikembangkan oleh filsuf terkenal di masa Yunani kuno ini telah menjadi tuntutan profesi, syarat utama kepemimpinan, dan bahkan menjadi sebuah profesi tunggal seperti jubir atau juru bicara, moderator, pembawa acara, dan sebagainya. Bila ditelaah dengan budaya kebangsaan kita, kebesaran negara ini juga diisi oleh orang yang memahami ilmu retorika. Ini seperti tokoh-tokoh kemerdekaan, tokoh-tokoh berpendidikan, dan tokoh-tokoh pengisi kemerdekaan. Tercatat beberapa tokoh yang terkenal dengan kemampuan berbahasanya. Pertama, H. Agus Salim. H. Agus Salim sendiri adalah manusia yang serba bisa. Penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsufat, dan ulama. Agus Salim dikenal di kalangan cendekiawan luar negeri sebagai jenius di bidang bahasa yang mampu
menulis dan berbicara dalam banyak bahasa asing. Meskipun beliau mahir berbahasa asing, Agus Salim justru menunjukkan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia di sidang Dewan Rakyat Volksraad sehingga menggegerkan Belanda. Kedua, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal di seluruh dunia. Memang suatu anugerah Tuhan kepada beliau. Kemampuan pidato yang luar biasa dimilikinya. Suasana hening tercipta karena orang tidak ingin melewatkan setiap yang diucapkannya. Ketika berpidato, Bung Karno tidak pernah membaca naskah. Pidato bisa membuat pendengarannya terpengaruh dan terbiasa. Otodidak telah mengharumkan namanya sampai ke dunia internasional. Otodidaknya tidak saja di bidang tulis-menulis, tetapi juga di berbagai ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik. Kelebihan lain yang dimiliki adalah mahir berbahasa Arab. Selain itu, beliau juga mahir berpidato untuk mengasah kemampuan pidato beliau bertukar pikiran. Seruan-seruan pembukaannya dalam siaran radio yang berapi-api tahun 1970, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara keras terhadap pemerintahan Soeharto. Akhirnya ia ditahan karena kritikannya yang pedas itu. Cikal bakal ilmu komunikasi di Indonesia saat ini. Retorika telah diajarkan di perguruan tinggi, bahkan saat ini telah ada jurusan ilmu komunikasi. Selain perkembangannya sebagai ilmu komunikasi, retorika juga diajarkan di pesantren-pesantren. Telah banyak pesantren di Indonesia yang mencetak pendakwah terkenal, yang mempunyai banyak massa. Di pesantren itu dipelajari latihan berpidato atau memberi khotbah.